Kita mau ngomongin buku yang ngeri-ngeri sedap, udah pernah dibahas di Brit, entah kapan, pokoknya udah cukup lama sebenarnya. Dan waktu itu pembahasannya juga cukup rame. Eh, Buku ini judulnya Thick Face Thick Face and Black Heart. Muka tebal dan hati hitam, woi. Nah, kayaknya kalau saya nggak salah sebagian besar dari kami belum pernah baca bukunya. Ngaku aja deh, bener nggak sih? Ayo, kayaknya Betul. iya ya, betul. Ya, tapi at least udah nonton. Gua gua pernah baca sih, tapi nggak full, tapi udah lama ya. Ya, tapi at least udah pada nonton dong, berpartisipasi juga semua. Soalnya kemarin gue lihat ada tuh kita semua lah di situ ya. Nah, pertama dulu deh. Ini buku kayak dari yang lo inget. Ini buku ngomongin tentang apa sih sebenarnya? Monggo, yang mau pertama kali cerita. Gue ingat. Intinya buku ini itu adalah menggambarkan bagaimana caranya jadi sukses cara jahat. Kurang lebih seperti itu. Jadi emang kalau kita mau sukses dengan cara jahat, kita emang harus punya ketahanan mental yang oke, terus keberanian untuk mencelakai orang dalam mengambil keputusan sulit. Kita harus bisa memanfaatkan harimau yang lebih besar dari kita dan kita eksploitasi manfaatnya. Kita juga harus bisa memanfaatkan sifat-sifat negatif kita untuk mengambil keuntungan dari orang lain, dan kita harus bisa mencari pembenaran atas apa yang kita lakukan yang disebut dengan kata dharma dalam buku ini. Kurang lebih seperti itu sih. Eh, Bang Tovan, Oke, gua gua ngelihatnya gimana ya? Begini, satu hal ya, buku ini kan dikeluarin di Amerika ya, kalau nggak salah di Amerika ya, ya, tahun 90-an. Tahun 90-an. Si penulis sendiri itu merupakan imigran dari imigran. Taiwan. Dan si penulis sendiri sebenarnya pelarian dari Cina ke Taiwan. Jadi memang mungkin kehidupan pribadinya mempengaruhi cara dia menerjemahkan eh, asal-usul dari teori dari buku ini. Jadi memang kalau kita tarik lebih jauh lagi, buku ini tuh berdasarkan teori ini, Thick Black teorinya Thick, seorang filsuf di ya, abad 20 awal kalau nggak salah ya. Thick Black Theory ya, kalau nggak salah. Thick Black Theory. Iya, eh itu dia ngeluarin itu pas zaman-zamannya revolusi 1911, kejatuhan ini ya, monarkinya Cina dan kelahiran Republic of China. Jadi memang eh antara penulis buku ini dengan filsuf yang membuat teori tersebut di abad 20 itu punya keterkaitan yang cukup erat walaupun rentang waktunya hampir 100 tahunan ya, 80 tahun lah kurang lebih. hmm, Jadi kalau menurut gua setuju dengan Gus Emil, tetapi dengan kerangka bahwa jahat atau baik, buku ini sudah beyond dari morality yang sudah dibentuk. Karena ketika di fase-fase yang cukup panjang dan cukup kejam, kemungkinan si perantau ini, si penulis, mengalami satu masa yang cukup cukup kejam dalam aspek kehidupannya. Dalam artian ketika dia merantau dari Taiwan ke Amerika, dia hanya membawa dua jenis buku. Salah satunya ya, Black Theory dengan Sun Sun Tzu Tzu, ya. Art of War. Iya, Ya, Art of War. Artinya dia memang sudah siap tempur untuk istilahnya kalau perantau China ke Amerika itu ya hidup matinya tergantung di sana. Yang penting gue bisa apapun akan gue lakukan lah, halal haram urusan belakangan gitu. hmm. Ya, ini berikutnya ke udah Alan nih. Gue sempat minta ChatGPT bikinin transkrip dari YouTube itu gitu. Jadi disebutin Pak Bun eh
Amir, dan pokoknya namanya semua bener ya. Nah, giliran lu tuh sebutnya Mas Alan, katanya Mas Alan itu setuju banget sama buku ini. Tapi gue curiga lu kan biasanya panggil Uda juga biarpun di YouTube. Nah, jangan-jangan nih ChatGPT ini salah nih. Nyebut lo Mas Alan padahal sebenarnya lo nggak setuju. Sebenarnya lo setuju apa nggak setuju sama buku ini? Ada setujunya, ada enggaknya lah. Tapi maksudnya mainly kalau misalnya konteksnya untuk mau, eee, berusaha atau memperjuangkan hal yang dipercaya, ya kita harus punya tuh elemen-elemen yang disebut sama Chining Chu yang mungkin berakar dari Old Chinese wisdom or Old Chinese philosophy, mungkin Konfusianisme juga kali ya. Kan pada dasarnya kalau misalnya mau mengejar sesuatu ya muka tebel lah. Kalau misalnya mengejar sesuatu jangan terlalu peduli sama apa kata orang, asalkan kita yakin apa yang kita kerjakan itu arahnya itu ke situ gitu. Well, detailnya tentang mengerjakan mengerjakannya dengan konteks apapun dikerjakan segala cara dan termasuk hal-hal yang nggak benar juga dikerjakan itu lain cerita ya. Terus kalau misalnya apa Black Heart, Black Heart itu apa ya? Tega kalau mau sukses atau mau Well, buku ini sebenarnya ceritanya thick face itu kayak tamengnya, black heart itu pedangnya. Jadi kalau mau berjuang itu sukses harus punya tameng dan punya pedang. kalau gitu di mana jeleknya ya? Gue nggak ngerti tadi Emil bilang kalau misalnya ini tuh dengan cara jelek. Oke, gue Sebenarnya begini ya, bisa masuk ini sih. dari sisi gue ya, kalau menurut gue buku ini terlalu bombastis dari sisi judul. Jadi buku itu Thick Face and Black Heart itu sebenarnya menggambarkan Thick Face Black Heart itu fase pertama dari perubahan seseorang menjadi warrior. Jadi ada 3 fase sebenarnya. Di mana fase pertama itu seorang thick face, nggak tahu malu, semua dijabanin at all cost. Black Heart itu cenderung kejam lah gitu ya. Pokoknya yang penting gue yang untung terserah orang lain. Jadi thick face Standar Black banget Heart tuh. kan? Ya udah bener lah gitu. Apa yang baru dari Nah, bukunya yang bisa yang klaimnya bikin kita yang kedua, merasa jadi aneh? fase kedua itu orang mulai punya dharma. Dharma tuh kalau ya perkiraan gue mungkin yang dia maksud kayak consciousness gitu ya. Dia mulai melakukan self inquiry, bener nggak sih yang Conscience. gue lakukan ini segala macam gitu ya. Nah, tahap 3, tahap terakhir itu namanya uh, warrior. Nah, setelah warrior itu kejam itu berubah jadi tegas. Thick face-nya itu bukan nggak tahu malu tapi jadi berani gitu loh. Berani, tegas. Jadi perubahan itu. Nah, sayangnya karena buku ini jadi kita seringkali diskusinya bahkan di Bridge YouTube kemarin lebih kepada thick face black heart yang fase pertama. Padahal inti buku ini adalah perjalanan dari eh, orang yang sukses at all cost sampai jadi seorang warrior yang melakukan ini berdasarkan nurani, good deeds, untuk kesuksesan bersama. Dia ada continuum dari thick face of black heart. Pak Bun sempat nyebut white face angel heart. Jadi semacam itulah kira-kira perjalanannya dari buku ini. Nah, ada komentar tambahan nggak kira-kira sebelum kita masuk cari kontekstualnya apaan nih buat Ya kita? dari yang dibahas tadi itu gue belum yang pertama bukunya itu nggak meninggalkan kesan yang mendalam di gue ya. Tapi berdasarkan buku-buku yang ada beberapa yang gue baca dari Robert Greene ya, terutama dengan yang ujung-ujungnya mungkin meyakinkan orang ke nice guys finish last. Ya apa pada dasarnya ya buku Thick Face Black Heart apa yang spesial di sana ya? Kita elaborate berikutnya dah. Kita ngomong dulu tentang bukunya in general gitu ya. Bang Tovan, ini
kita mulai masuk deh ya. Sebenarnya secara perspektif bidang lo nih ya, bidang lo tentang manusia, lo berhubungan manusia dari manusia yang di lapangan paling jahat sama sebagai akademisi berarti juga bertemu dengan manusia yang paling dalam tanda petik baik. Gimana pendapat lo tentang thick face black heart ini dari sisi kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat? Nah, menurut gua gini, apa namanya, ada semacam kadar ya, kadar yang disesuaikan dengan profesi orang tersebut atau manusia tersebut seperti apa di konteks tatanan sosial. Kalau dia sebagai manusia biasa, pekerja, yang tidak punya kepentingan untuk bergesekan dan, kecenderungan untuk apa namanya, bersaing dengan banyak orang, ya thick face and black, heart ini menurut gua tidak perlu diterapkan dengan terlalu, apa namanya, terlalu kejam ya, Emang dalam ada artian situasi di mana manusia tidak perlu bersaing? eee, begini, kalau dalam konteks dia sebagai perantau atau dia sebagai orang yang lagi membangun bisnis, Dari ini atau aja dia lah, kalau bisnis gue nanya mau dalam dari perspektif lo, sosiolog, anarko-sosiolog lagi. nah, makanya harus menempatkan dirinya sebagai apa nih, kalau manusia biasa ya nggak memungkinkan gua pakai cara ini sangat tidak moralis loh, kalau untuk manusia biasa ya. Tapi sebagai calon pemimpin yang bersaing dalam aspek politik atau dalam aspek bisnis gua nggak terlalu paham ya, walaupun buku ini dipakai sebagai referensi bisnis juga. Tapi kalau dari aspek politik, ya wajar kalau kita menggunakan tahap pertama, winning at all cost, menang dengan segala macam cara, apapun, halal haram hantam. Sampai menjadi warrior itu kan nanti, kalau kita udah menang, udah punya kekuatan absolut di tingkat politik, baru kita jadi warrior gitu. Jadi angel face istilahnya Pak Buntoro. Tapi sebelum jadi warrior ya kita harus berani untuk nyikat lawan-lawan kita, sebisa mungkin, kalau bisa sikat sampai ke akar-akarnya gitu. Ada beberapa tesis yang mau dibilang di buku ini dan gue selalu berposisi terhadap buku itu untuk ngambil kontra tesis ya kalau buat ini. Jadi yang pertama itu kan tesis pertama itu memang thick face. Itu ketahanan mental itu dibutuhkan. Jadi pertama premis buku ini adalah kalau kita menerapkan buku ini katanya sukses, katanya ya gitu. Katanya si Chin Ning Chu itu gitu. Nah, cuma sekarang tuh gini, kalau emang kita mau menghancurkan argumen dari Chin Ning Chu ini sendiri, yang pertama itu kita emang harus tahu dulu mengenai ketahanan mental atau mental shield itu tadi yang dimaksud oleh Coach Jaha. Jadi shieldnya kita itu kan sebenarnya memang bisa menciptakan kita tuh oke berani untuk maju terus. Misalnya contoh gitu, Nadiem Makarim kalau misalnya nggak batu kayak gitu, masukin perusahaan sebagai teknologi bukan transportasi, Gojek di awal gitu kan. Kalau dia nggak batu terhadap kritikan dan lain-lain gitu, nggak akan Gojek tuh jadi kayak sekarang kan. Nah, cuma di satu sisi, kalau itu dipakai untuk kampanye, itu bisa celaka gitu loh. Karena apa ya, ketika kita emang thick face gitu, itu bisnis ya dipakai untuk bisnis, dia bisa celaka kayak BlackBerry atau Nokia kan. Karena thick face itu sendiri, terutama dalam bisnis, thick face itu kadang justru bisa backfire, membuat kita itu jadi kehilangan angle untuk melihat masukan, menciptakan blind spot strategis terhadap apa yang harusnya sebetulnya kita layanin gitu di situ. Nah, di sinilah yang mungkin kayaknya Thick face sebenarnya ya. ya. Thick face ya, ini gua sih cuma ngomong aspek thick face dulu ya. Karena black heart itu sendiri satu tesis sendiri gitu. Jadi kita nggak bisa menyatukan thick face sama black heart kan. Nah, thick face-nya ini sendiri kan memang premis yang dibawakan tuh itu kan. Maksudnya kita menciptakan mental shield kepada kita, muka tebel aja maju terus meskipun dapat kritik gitu. Nah, pertanyaannya adalah bukannya orang tuh justru malah sering tumbang atau sering terpeleset gara-gara ini ya. Dia tuh anti kritik atau ibaratnya membuang kritik, terlalu thick face, akhirnya dia justru malah kehilangan pandangan-pandangan penting dan akhirnya thick face ini sendiri adalah penyebab utama terlahirnya blind spot terhadap strategi dan serangan-serangan yang justru sebenarnya harusnya bisa dia lihat gitu loh. Karena blind spot ini itu tercipta akibat thick face. Kayak gitu sih. Thick face-nya dulu ya kalau gua sih. Oke, kalau kan gini ya,
para pebisnis sukses mungkin misalnya kayak Elon Musk itu kan thick face juga sebenarnya, peduli amat orang ngomong. Terus apa bedanya ya Elon Musk sama tadi teori lu, bahwa orang thick face kepleset jatuh nggak bakalan sukses di bisnis? Nah, pertanyaannya kalau misalnya di situ tuh artinya gini sih, thick face itu sendiri itu kita harus sadar sih bahwa kalau emang misalkan kita pinter, thick face, sukses gitu. Kalau kita goblok, thick face, ya mungkin jatuh sih. Kalau gue sih ngeliatnya gitu aja. Untung Elon Musk pinter gitu, jadinya sukses kan. Dia tetap bisa ngelihat mana yang Oke. benar, mana yang salah gitu. Cuman kadang-kadang udah diingetin, oh yang benar ini goblok gitu. Oh enggak lah, gue yang benar gitu kan. Padahal dia goblok gitu, biasanya tumbang dia. Gue baca bukunya dulu. Seingat gue Hmm. sih yang awal-awalnya ada gue kepikir kayak begitu pas baca di pembukaannya. Tapi sebenarnya bukunya nggak ngajarin atau nggak ngasih pandangan kalau misalnya orang harus anti kritik sih. Itu lebih ke kayak anti eh, insults ya, hinaan atau Iya, betul. Nggak tahu anti malu lah pokoknya. anti penolakan. Terus kan kadang-kadang kalau misalnya kita punya ide dan kita percaya itu benar, tapi orang lain kan susah untuk percaya langsung, kita jangan peduli aja sama penolakan orang. Dan satu lagi itu yang gue inget ngeh itu anti eh apa namanya ekspektasi dari masyarakat atau society expectation. Nah, itu sih yang diajarkan atau ditekankan di Thick Face itu. Saya ingat gue ya, udah 10 tahun lebih yang lalu kan gue baca bukunya ya. Tapi menurut gue sih kalau kritik atau masukan dan memilah-milah mana yang benar, mana yang bagus apa enggak itu tetap harus dipunyai sih. Apalagi dari Iya, orang atau gue jadi dari inget. siapa yang kita pikir itu punya value didengar pendapatnya. Mhm. Nah, gue jadi ingat nih, barusan gue tadi sore ketemu sama temen-temen lama ya, coaches ya. Nah, ini karena tadi lo bilang ada take face itu bahwa orang ini nggak terlalu peduli sama nilai-nilai masyarakat yang ada kalau dia punya cita-cita gitu jalan gitu. Nah, kalau yang masyarakat kan berbeda satu antara lain nih. Kalau di sisi antropologi kan nggak ada nilai masyarakat yang lebih baik atau lebih benar atau lebih buruk dari yang lain ya. Kira-kira lu pernah nonton The God Must Be Crazy nggak tuh? Iya, gue nonton. Nah, itu gue lupa nama suku apa gitu. Dulu waktu itu zaman gue kuliah, nggak tahu Emil kayaknya belum pernah nonton kali. Lu udah nonton mesti ya, udah Alan ya. Eh, Gue udah nonton sih lu udah kan, lama ya. iya udah lama itu film tua banget. Nah, suku kan dia suku nomaden ya. Nah, sebagai suku nomaden, eh, suku ini kalau berpindah itu semua semua barang, jadi rumahnya diangkat juga. Nah, yang angkat rumah, angkat barang dan lain-lain itu pasti perempuan dan anak-anak. Sementara laki-laki nggak apa namanya, nggak ngangkat apapun kecuali megang senjata gitu. Nah, kalau banyak pada nilai norma-norma masyarakat yang ada gitu ya, itu kan masa sih perempuan disuruh kerja bukannya laki-laki gitu. Tapi kalau menurut norma mereka itu bener, soalnya waktu berpindah gitu si laki-laki tugasnya sebenarnya menjaga kerumunan ini dari serangan binatang buas, ya, Bukan itu sih jadi societal expectation tuh bukan itu. taruh Kalau taruh taruh di taruh taruh tempat maksud itu memang perempuan fungsi kulturnya begitu, ya itu ekspektasi sosial kayak begitu kan. iya, gini maksud gua, kan begini, eee, itu kan berbeda sama majority di pandangan dunia kan, harusnya laki-laki, harus kerja lebih keras, tapi dalam studi antropologi pada waktu itu, dibilang bahwa itu dilakukan karena laki-lakinya harus melindungi para, nomad itu dari serangan binatang buas. Jadi ada reasoning di balik itu. Nah, artinya kan begini, sebenarnya setiap masyarakat itu punya sistem yang berbeda. Ini mengingat si Chining Chui ini kan pindah eee, dari Taiwan ke Amerika, dia modalnya 2 buku itu. Jadi mungkin, dia merasakan bahwa ketika dia
pertama kali datang ke Amerika kayaknya dia culture shock ya. Sehingga akhirnya dia memutuskan peduli amat sih gitu. Mungkin buat mereka gue aneh gitu. Jadi gue perlu thick face karena culture gue begini, culture mereka begitu. Kayaknya gue jadi tadi gara-gara udah Alan bilang against berani against culture norms yang ada di masyarakat pada Gue bisa kasih saat contoh dimana sih. dia berani. Gue bisa kasih contoh. Kalau misalnya di Tapi satu lo masyarakat, gue moderator. Tadi lo gue iya, moderator. tapi Gue senang banget ngomong gitu ngikutin. kemana-mana kita Gue jadinya ntar. udah Bang Tovan dulu. Gue sebenarnya belum benar-benar paham dari kerangka pertanyaan lu, Coach Yaha. Contohnya tuh begini, Bang Gini ya. Tovan. Gue bantu nih. Kalau Oke. misalnya di satu tempat itu nggak common gitu kalau perempuan dapetin PhD karena struktur masyarakatnya itu patriarkis gitu. Nah, kalau pakai thick face black heart berarti ekspektasi societal begitu bisa dilawan. Gue pengen untuk jadi PhD biarpun gue perempuan gitu, biarpun gue bakal jadi mengasuh, melahirkan segala macam. Itu kan yang dianggap melawan Yeah, societal something like expectations that. itu. Atau kalau misalnya di satu tempat itu, jadi dokter aja atau jadi yang pegawai negeri aja gitu. Karena jadi pegawai negeri itu jalan yang aman untuk bisa menjalankan hidup sampai akhir. Tapi kalau kalau ada yang misalnya muka tebal gitu, enggak gue pengennya jadi atlet atau jadi musician, jadi pemain musik. Itu kan kalau yang Ya. manifestasi dari thick face itu sih sederhananya itu. Iya, kayak ibu kita Kartini kan begitu. Dia melakukan thick face and black heart juga tuh. Dalam konteks sebagai perempuan ningrat yang harusnya tidak boleh banyak bersuara lewat tulisan bahkan. Itu Cuma juga begini sama. ya, cuma begini, buku ini cerita bahwa thick face black heart itu jelek. Yang bagus itu adalah ketika melewati fase ketiga, yaitu warriors. Jadi bukan lagi thick face, gue nggak ingat istilahnya gitu, tapi udah jadi dari berani malu jadi ya berani gitu, memang berani karena punya good cause gitu ya. Dharma yang kedua itu kan self inquiry menyebabkan orang punya dharma, punya good cause gitu. Sehingga jadi warrior, dia mau berjuang untuk ininya, untuk good cause-nya dengan dengan berbagai cara gitu. Nah, gue jadi ibu kita Kartini menurut gue itu adalah udah di sisi warrior lah, bukan di thick face. Walaupun diskusi tadi yang gue trigger barusan memang arahnya karena ada satu value yang berbeda antar society dengan society, jadi comparable gitu. Kondisi thick face yang menurut Chining Cui jahat gitu. Masa sih dia bikin buku tapi dia bilang thick face itu bukan sesuatu yang baik sih. Kalau at best gue pikir dia cuma bilang itu netral. Bukan, justru dia bilang itu ada 3 fase. Itu memang fase pertama orang mau sukses, dan dia bilang jangan di situ aja. Mungkin Emil ingat juga. Gue kan sering tuh kalau misalnya lagi ngomong yang topik-topik psikologi di Brit Reboan review buku untuk bisnis atau untuk usaha, kadang-kadang I think every one of us harus ada punya tendensi psikopatis di dalam dirinya masing-masing. Psikopatis atau yang terefleksi kalau misalnya untuk kepemimpinan itu mungkin yang Machiavelli bilang itu ya, pada dasarnya itu nggak peduli apa kata orang, terus kerjain aja, asal kita yakin itu benar, terus benar-benar dikerjain mati-matian untuk itu kan, benar-benar very fokus dan kadang-kadang agak narsisistik. Kalau dicari benang merahnya itu si Chining Chu atau
Robert Greene ya atau Machiavelli ya, kan Emil yang suka nyebut Machiavelli juga. Ya itu kan sebenarnya yang dia bilang itu ya kenyataan atau realitas yang didasarkan atas pemahaman atas dunia kita itu, plus kalau kita mau dapat yang probabilitasnya lebih tinggi atas apa yang kita cari, ya terapkan itu. Itu ranahnya Blackheart sih, bukan Thickface ya. Ya kalau Thickface kan yang bodoh amatnya itu kan, bukan Mil? Iya. Ya, bodo Maksudnya amat. kalau Blackheart itu kan sebenarnya key point dari Blackheart itu sendiri kan emotionless decision ya. Nah, di mana apa ya, ketika kita memang mengambil emotionless decision ini, pertanyaannya adalah keputusan sulit itu ya sesuatu yang bisa diambil atau enggak gitu. Namun sebetulnya kita harus coba ngelihat kayak gini ya. Kadang keputusan sulit itu emotionless itu sendiri itu gue juga masih bingung tuh kayak gini ya. Eh ketika apa namanya? Ketika ada inilah ada PHK massal gitu. Misal kalau kita ngomongin pada PHK massal kan konteksnya itu negatif ya. Nah, cuma kenapa dulu pas Hairil Tanjung PHK massal untuk reformasi atau untuk penyehatan kembali Transmartnya gitu kan? Kenapa itu menjadi sesuatu yang sebenarnya bahkan yang di PHK-nya pun setuju gitu untuk soal itu gitu. Nah, artinya apa ya? Kenapa emang bisa kayak gitu? Artinya sebetulnya kan emotionless decision itu sendiri artinya baik decision yang emotionful atau decision yang emotionless, artinya itu sendiri kan tidak berarti itu yang penting gitu kan. Karena kalau misalnya dilihat-lihat lagi, PHK itu kan sebenarnya decision yang harus emotionless ya. Cuma kenapa waktu itu kemarahan tuh bisa dimitigasi? Nah, itu sebetulnya disebabkan aspek dari luar itu gitu. Artinya apa? Sebetulnya Blackheart ini tuh sendiri, kalau nggak tahu ya nanti di fase Warrior mungkin mau dibahas apa enggak ya. Cuma yang jelas kalau gue ngeliat sendiri tuh Blackheart itu sendiri ya, kita nggak bisa serta-merta kayak cukup tolol kayak gue mau jadi psikopatik nih. Gue mau ibaratnya ngambil keputusan tanpa peduli perasaan atau nasib hidup orang lain gitu kan. Ya, maksud gue itu kayaknya ada yang apa ya? Gue sih masih ngeliat jadinya nanti tuh kayak ada smart Blackheart sama idiot Blackheart sih. Kalau menurut gue yang tiba-tiba PHK massal itu idiot Blackheart ya. Cuma kalau maksud gue kayak kalau Hairul Tanjung memang bisa memitigasi, bahkan semua yang di PHK itu sebenarnya setuju dengan Hairul Tanjung gitu. Artinya kan mungkin memang udah disiapkan severance-nya, udah jauh-jauh hari banget gitu. Atau mungkin masih dikasih kupon belanja buat setahun di Transmart gitu kan yang pada di PHK ya. Iya, artinya kan itu kan apa ya, kayak black heart yang smart black heart gitu. Jadi artinya gitu sih apa? Maksud gua tendensi psikopatik itu sendiri, menurut gua ada ini sih, ada smart psikopat sama idiot psikopat sih. Sama juga kayak black heart ini emang agak-agak psikopatik. Menurut gua ya ada idiot black heart, ada smart black heart ya. Nggak ada idiot atau smartnya, Tadi Mil. Tonggaknya itu adalah misi aja. Lu punya misi, satu misi misalnya. And then kalau misalnya mau dilihat bener nggak atau caranya itu you do whatever it takes to get to the mission. Whatever it takes-nya itu yang spektrum kan. Orang ngerjain apa aja. Nah itu, Kalau misalnya ada nah itu yang kita masuk. pagar-pagarnya, ya berarti whatever it takes-nya asalkan masih legal, masih moral, masih ada moral masih Iya. dalam koridor moral. Tapi kemanapun Nah perginya kan asal ditambah itu masih harus mau itu whatever it takes kan. Tapi akarnya itu bukan ya pengen itu jadi psikopatnya, tapi orangnya karakternya kalau punya sesuatu, ada misi, and then you do whatever it takes, whatever it takes. Mecat orang atau PHK itu juga bagian dari itu kan. Iya, nah itu yang sebenarnya nanti masuk itu ke poin keempat ya kan, yang pertama itu Thickface, kedua Blackheart, sebenarnya yang ketiga itu kan apa ya, bring presence of the tiger yang lebih besar dari kita, yang berikutnya itu kan sebenarnya kan kita masuk ke mengenai Dharma, yang terakhir itu kan memang yang dibilang sama Coach Yah atau Pabun ya, kalau memang kita udah bisa dapat keseimbangan itu, sebenarnya white face angel heart itu kok kayaknya gue nggak tahu ya kalau di bukunya itu ada ya. Itu kalau enggak, itu menurut gue sih bahasanya Pak Bun aja. iya bahasa apapun nggak aja, maksudnya kalau di buku Iya. ini kan si Kalau di Chingy ini bukunya kan sebenarnya warrior ya. Jadi sebenarnya iya perubahan seseorang dari thick face, black heart,
terus dia, mulai self inquiry menemukan dharmanya, missions gitu ya tadi udah bilang, maka dia akan berubah jadi warrior. Dia akan melakukan sesuatu yang, kurang lebih sama seperti waktu thick face, tameng, menggunakan tamengnya, tapi bukan menggunakan tamengnya, udah bukan, apa ya istilahnya, jadi ini kayak perubahan dari, seseorang dari buruk jadi baik gitu loh. Jadi masih sama-sama punya tameng, masih sama punya pedang, jadi menggunakan pedangnya nggak ragu, menggunakan tamengnya nggak ragu, tapi begitu jadi warriors, itu for the dharma gitu. Iya. Sebenarnya iya sih, maksudnya kalau misalnya kita lihat lagi kan, gue sebenarnya pengen ngambil kasus Nadiem Makarim ya, karena kan itu yang paling gampang ya. Nadiem Makarim itu kan startnya itu dari thick face ya, dia bodo amat Gojek dijalanin. Terus dia black heart, melakukan emotionless decision gitu di sana. Dia juga bring presence of the tiger, North Star sama Sequoia dibawa gitu kan ke dalam grupnya. Jadinya emang bisa sampai terus membesar. Terus habis itu kalau misalnya ditanya lagi habis bring presence of the tiger, dia itu sendiri di sini tuh kayak apa ya? Dia tuh kayak menerapkan yang ini yang keempat tadi gitu. Dharma nih emang gue buat nolong society, bikin produk yang berguna. Alhasil dia jadi warrior gitu kan. Dihargai, diangkat jadi menteri. Nah, kalau menurut gue sih kayaknya harusnya ada lanjutannya lagi dari Lamongan Prabun sih. Abis warrior itu Apa tuh tuh? masuk ada fallen warrior ya. Fallen warrior. Iya. Gue sebagai orang yang pernah membina pergerakan ojol sama Gojek sih, gue nggak setuju lah. Tapi kita bukan ngomong itu deh. Ini bukan ngomong pertempuran Nadiem Makarim dengan para ojol dan driver online ya. Tapi point of view-nya ya boleh lah. Bang, gimana bang? Apa ya? Gue masih melihatnya gini sih, si penulis masih kontradiksi dengan istilah dharma yang disematkan ke teori ini. Karena pertama, penjelasan mungkin kita bisa memisahkan ya, seperti yang Gus Emil bilang. Tetapi secara sebuah kesatuan, Hah? thick face and black teori ini kayak satu koin dua wajah, nggak bisa dipisahkan. Kalau sudah mau bergerak, dua-duanya harus dipakai. Atau jangan dipakai dua-duanya sama sekali. Moral itu tetap menjadi tatanan kekuatan jejaring sosial yang harus dilabrak oleh teori ini. Resikonya, kalau gagal, seseorang tersebut menggunakan teori ini, dia akan stuck di fase pertama. Boro-boro jadi warrior, justru jadi bandit selamanya. Menjadi orang yang selalu menghalalkan segala cara, yaitu yang tahap pertama itu adalah winning at all cost. Ya, menang dengan segala macam cara, halal atau haram hantam saja gitu. Nah, maunya kan kita tidak mau seperti itu ya. Ada dharma yang menjadi kompas moral yang akan membimbing kita ke arah warrior gitu. Nah, masalahnya dharma ini kan menjadi kontradiksi dengan dua konsep tersebut. Siapa yang bisa benar-benar melihat seorang itu menjadi seorang warrior atau seorang bandit ketika dia melakukan satu metode yang sama? Coba lo pikirin, lo udah menjadi seorang yang bermuka tebal dan berhati kejam, tega, tiba-tiba lo berharap untuk menjadi warrior di mata masyarakat. Apa yang harus dilakukan? Manipulasi image. Kejam loh. Iya. Bener juga ya. Oke, Gua tapi nggak gue suka. kepikiran tadi. Kontradiksi. Gimana, bro? Udah. Ya, poinnya Bang Tovan itu benar sih kalau memang tadi dari gua agak lupa bukunya ya, tapi ada fase pertama winning at all cost, fase kedua mungkin agak introspektif atau punya kesadaran untuk nanya tentang status moral atau moral inquiring-nya ada ke dirinya, terus ketiganya fasenya baru warrior ya. Semuanya sih sebenarnya pemanfaatan atau manifestasi dari thick face Black Hearts itu ya.
fase-fasenya yang tadi itu, itu yang gua paham dari Bang Tovan. Tapi benar juga, kalau misalnya nanti ditambahkan di situ ada narasi, kalau ada dharma, baru nanti dari fase 1 bisa jadi fase 2, fase 3, ya kontradiksi juga dharma itu ya. Malah kalau gua pikir-pikir, yang banyak kejadian itu Bang, eh tadi kan salah satunya dibilang kalau udah kaya atau udah sukses baru habis itu membangun citra yang lain dengan jadi filantropi atau jadi apa ya. Ya, jadi Tapi di sisi filantropi lain gitu. mungkin ada juga yang baru terpikir juga sama gue, banyak orang ya, terutama successful people ya, yang kalau misalnya dalam konteks ini tuh jadi bunglon atau chameleon, moral chameleon. Kalau di kantornya ruthless, apapun dihajar, dibabat, tapi di rumah, di keluarga mungkin ya, itu berhati bahasa mulia atau compassionate kan. Terus kalau misalnya di antara teman-teman dia juga ya berhati mulia, compassionate juga. Tapi kalau di kantor ruthless banget kan. Nah, itu secara paralel dalam hidupnya dijalankan. Mungkin itu yang terjadi jadinya ya. Jadi harus dibeda-bedakan juga lokasinya dia menerapkan itu, menurut gua. Iya ya, kontradiktif itu. Ya, sebenarnya gini ya, kalau gue ngelihatnya ini Bang Tovan ya, ini kan kayak dramaturgi kan. Ya. Di begitu dia udah sukses, di depan dia thick face black heart yang white face yang angel face white heart itu. Padahal backstage-nya dia sebenarnya tetap kejam dan thick face black heart lah gitu ya. Tapi gue jadi ingat yang cerita udalan tadi gini. Sebenarnya ini malah bukannya apa? Bukannya gue nggak tahu. Dramaturgi itu bisa cerita beda stage nggak sih? Misalnya gini ya, orang di Nggak, bisnisnya kalau itu dramaturgi itu kan drama ya, Coach. Sorry. Itu drama ya, maksudnya ada enggak, ini teori intention. sosiologi namanya dramaturgi. Ya. Iya, teori sosiologi dramaturgi. Dramaturgi. Ya, maksudnya Jadi itu Teori dramaturgi sosial. kan. Dan ini kan punya dia nggak berdrama gitu. Dia cuma jadi orang lain di tempat yang berbeda gitu. bukan. Dramaturgi itu nama teori sosial udalan. Artinya kan ada drama-dramanya Bahwa kan. seseorang itu bukan. Dia punya dua peran, front stage role sama backstage role. Gitu. Nah, kalau di kantor kan nggak ada front stage atau backstage-nya. Front Ruthless stage-nya dia punya aja. punya Tapi berbagai di macam rumah wajah. Ya, punya muka Bisa. banyak itu, berbagai wajah Bukan, itu, nah itu justru itu pertanyaan gue ruthless gini. kan, itu politik gitu. Bukan, misalnya Nggak harus enggak politik gini. sih. Gini, tadi justru pertanyaan gue gini, gue mau nanya, gue udah agak lupa tentang teori dramaturgi itu. Jadi kalau dramaturgi itu seseorang tuh punya namanya front stage role yang bisa jadi berbeda dengan backstage role. Dia backstage itu muncul ketika dia sendiri atau sama orang-orang yang sejenis gitulah. Jadi kalau misalnya contohnya ini ya LGBT gitu ya, dia di front stage-nya ketika komunitas society nggak terima, dia akan berlaku front stage-nya sebagai orang normal gitu. Tapi ketika dia ketemu orang yang sejenisnya, dia lepas itu role front stage-nya jadi backstage-nya. Nah, tadi karena lu bilang kantor sama rumah, nah ini backstage-nya bisa banyak tuh kan Bang Tovan gitu ya. Jadi uncover backstage-nya gimana tuh? Beda itu, nggak ada hubungannya. Kalau udah di level buku ini, di level teori buku ini ya, Thick Face and Black Heart, itu udah kadar topeng sosialnya itu udah luar biasa dibangun Coach Jaha. Karena gini, teorinya dramaturginya siapa sih? Erving Goffman ya, kalau nggak salah Erving Goffman. Iya. Erving Goffman tuh itu berlaku untuk semua orang. Jadi misalnya Coach Jaha sebagai kepala keluarga gitu ya di rumah, ya sebagai bapak, sebagai suami gitu. Di Mengerjakan luar juga Coach Jaha dramaturginya kan. sebagai coach. Ya, ada peran-peran Di rumah ada panggung di situ. dramaturgi, Front di stage. kantor ada dramaturgi. Pasti. Bahkan di depan anak sendiri pun, anak kandung sendiri pun ada dramaturgi gitu. Tapi nah ini Goffman ini teorinya agak-agak psikologi, jadi sosiologi yang agak psikologi gitu. Coach Jaha yang sebenarnya Jaha Namaban itu seperti apa gitu.
tanpa di depan seorang anak, seorang istri, apalagi di para klien dan teman-teman. Nah, itu yang menjadi the real Jahanam Baban. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori ini, nah ini yang jadi ya, siapa misalnya kalau Coach Jaha sebagai atau lebih tepatnya apa ya, udah Alan ya kayak yang sedang berupaya membangun bisnisnya ke mancanegara gitu ya. Udah Alan menerapkan teori thick face and black teori ini, black heart teori ini, berarti udah Alan harus membangun topeng sosial yang begitu benar-benar baik di mata para klien, tetapi secara dalaman justru itu yang diterapkan teori tersebut. Jadi ini agak ini Coach Jaha agak terbalik kalau kita pakai Irving Goffman. Justru teori tersebut di backstage berlakunya. Lu harus benar-benar punya apa, habituasi, internalisasi teori thick face and black heart teori ini ke dalam, bukan untuk keluar. Di luarnya lu tetap harus munafik, hipokrit dalam artian kasarnya. Atau kalau kita tidak mau pakai kata hipokrit karena itu berbau moralis, kita pakai topeng sosialnya, lu harus pakai yang sesuai dengan profesi yang lu mau ajukan di medan sosial lu gitu. Sebagai pebisnis kah, sebagai coaching, mentoring, dan lain-lain. Sebenarnya kata-kata hipokrit munafik itu gue yakin membuat Gus Emil ingin berkomentar. Silakan Gus. Kalau gue ngeliat si Nincu ini sendiri, dia imigran, datang ke Amerika, sukses. Artinya dia sendiri itu sebenarnya datang dari kerangka berpikir yang satu elit, dua idealistik ya. Namun idealistiknya ini bukan Kok elit idealistik yang sebagai imigran datang kan jadi orang miskin, Mil? enggak, cuma dia along the way kan sukses. Setelah sukses baru nulis buku ini gitu ya. Oh, oke. Jadi sebetulnya Thick Face Black Heart ini menurut gue buku yang hanya cocok untuk dibaca oleh kalangan outliers. Artinya emang udah punya privilege di kehidupannya. Atau emang outliers saja gitu loh. Intinya adalah ya outliers itu tuh, dan outliers itu emang outliers yang apa ya, yang emang kiri. Karena maksud gue kalau misalnya kita ngeliat sendiri dari Cinicunya itu ya, dan memang tulisan dari buku ini dibawakan, bagaimana waktu itu Amir dan Pak Buntoro membawakan buku ini tuh emang kayak semacam dibawa sebagai sesuatu yang lahir dari elitisme dan kesuksesan individual, di mana kan individu ini suksesnya itu adalah sukses melawan realitas sebagai imigran. Ya, Gua nggak setuju sih. Buku gimana? ini bukan buat outliers lah. Buku ini buat siapapun sebetulnya. Tapi ada fase-fase yang harus disadari gitu. Ya itu gue lebih setuju sama lo udah. Cuma gue gini ya, kalau pendapat pribadi gue sebenarnya buku ini mengambil apa ya, judul yang bombastis itu untuk menarik orang baca. Padahal sebenarnya buku ini sebenarnya poinnya bagus gitu. Nah, gara-gara judulnya yang bombastis itu, akhirnya dia lebih kepada apa, orang senang bahas thick face black heart-nya. Jadi kayak pembenaran. Tadi gue lupa siapa yang mengindikasikan bahwa buku ini seperti pembenaran untuk berbuat yang thick face dan black heart itu gitu. Emil yang tadi di awal-awal. Iya. Iya di awal ya, tapi emang gue lihat itu juga yang membuat jadi diskusi di BRIN juga awal-awal ke arah sana kan. Tapi Padahal enggak sebenarnya lah. ada Enggak lah, coach. Bukan itulah kesimpulan. Gua tuh nggak ngerti sebelumnya, tapi sekarang gua ngerti. Gara-gara tadi dibilang kalau ada tadi siapa? Untuk apa? Thick Face Black Heart. Itu manifestasinya yang paling rendah adalah winning at all cost. Fase pertama kan. Jadi siapapun terapkan itu. Kalau tanpa ada koridor-koridor yang dipasang, itu jadi winning at all cost. Fase kedua, itu mungkin tadi itu yang apa mulai ada tuh introspeksi atau self inquiry tentang yang dikerjainya itu ada moral groundnya atau enggak ada. Terus yang fase berikutnya thick face black heart juga, tapi itu yang kayak warrior, udah tahu misinya apa dan misinya di set itu harus yang mulia, dharma atau punya itu. Terus ya thick face black heart-nya itu bukan
berkonotasi negatif jadinya gitu. Warrior mentality kan. Jadi pejuang jadi orang perang, pejuang perang kan juga harus punya thick face black heart. Siapa yang nggak harus punya orang yang dalam perjuangan nggak punya thick face black heart? Gue nggak ngerti sebelumnya, Oke. tapi Anyway, gue omongan kasih diskusi sebentar ini langsung gue pikir, oke, frameworknya begitu ternyata. anyway gue ngasih contoh deh nih. Gue lagi ngantuk. Ini gue sekarang jadinya sambil kerja, sambil ngoding, sambil podcast gitu supaya gue nggak ngantuk. Ini gue thick face black heart bukan? Atau emang egois aja gitu? Enggak, lu Enggak. multitasking aja. Gitu kan? Itu cuma multitasking aja. Ya coba gue serius ya. Tapi sebenarnya kalau dari menurut saya sih lo draining your brain even more ya. Jadi malah mempercepat lo ngantuk. Kalau multitasking sih harusnya nggak ngantuk ya. Kalau beneran multitasking ya. Kalau Enggak. misalnya ngantuk berarti sebenarnya semuanya itu jadi escapism atau pelarian. Enggak, kalau gue sebenarnya begini udah lah. Tadinya gue sama kayak lo itu ya mikirnya. Tapi begitu Bang Tovan mulai agak keras mengkritik ini gitu ya. em, kita cuma bisa lihat isu thick face black heart ini dari sisi kayak kontinum gitu ya. Tapi padahal sebenarnya thick face black heart itu yang versi jahat dan versi baiknya itu cuma masalah lo lagi ada di panggung yang mana sih gitu loh. Itu kan digambarkan dengan fase-fase itu. Kalau pure cuman winning at all cost itu lo berarti ada di fase 1. Kalau misalnya ada pakai moral inquiring, self inquiry itu berarti ada di fase 2. Tapi kalau udah kayak warrior tadi istilahnya itu ada di fase yang 3, fase yang mungkin sudah punya semuanya itu asbab, alasan, dharma, yang mulia. Nah, tapi narasi atau definisi atau apa yang disebut sama dharma itu yang membuat gua ngeh gitu karena menurut Bang Tovan itu yang jadi kontradiksi besar itu yang bikin orang Nah, jadi gue warrior gini gitu deh, loh. gue kasih Jadi real case aja deh sisi bisnis ya. Bisnis apa sih di Indonesia ini yang sudah levelnya monopoli? no, it doesn't matter. Bukan dilihat dari bisnisnya monopoli atau enggak, startup pun ini tuh masalahnya, ini tuh praktikal gitu loh. Itu yang harus diingat-ingat. Ini bukan kalau di mana-mana posisinya mau dramaturgi, mau politik, mau strategi, di mana-mana orang harus berstrategi gitu. Tapi secara garis besarnya itu kalau mengerjakan sesuatu, kalau ada misinya ya muka tebel aja kalau misalnya nggak peduli orang cemooh-cemoohan orang gitu. Nggak peduli sama ekspektasi dari societal expectation itu terlalu dipikirin kalau memang kita pengennya ke situ. Tapi kalau bisa fase 1 naik winning at all cost, naik level ke yang punya moral ground, naik level ke yang level warrior. Terus kalau misalnya apa tadi gue tadi ngomongnya dari mana ya? Ya dimanifestasikan dalam siapapun yang menjalani hidupnya, menjalani usahanya, menjalani misinya, ya dikerjakan dalam konteks thick face black heart sih. Enggak, gue mau cerita dari ini ya, dari sisi monopoli gitu ya. Monopoli itu bisnis yang levelnya udah monopoli itu kan taksi ya. Is there any other brand that yang kita tahu gitu ya. Nah, uniknya undang-undang Sebentar, kenapa taksi monopoli ya? cuma satu brandnya. Ada brand lain nggak? Sekarang baru aja ada challengernya taksi dari Vietnam. Sebelumnya Ya itu pada mati semua maksudnya gitu. monopoli karena dia thick face black heart atau kenapa? Monopoli kalau Bluebird kan mungkin Gue tadi kan ada mau komponen gini, lain ya. Gini, gue mau cerita kan tadi ada semacam eskalasi gitu. Eskalasinya buku ini, eskalasinya semua jadi warrior, gitu loh. Nah, gue mau cerita bahwa eskalasinya belum tentu semua jadi warrior kan. Gini, misalnya dari sisi monopoli, ya. Dalam persaingan akhirnya tinggal jadi satu.
kayak di bisnis pertaksian ini gitu ya, di bisnis pertaksian ini. Nah, eee, di bisnis pertaksian ini ketika, ada muncul ketika dia udah besar ya, dia mau jadi warrior, dia bisa ngomong dengan ininya kan, dengan bilang, "Oh kita pebisnis yang jujur ini segala macam." Ya udah tinggal jadi satu. Tapi ketika dulu Uber masuk ya, begitu Uber masuk, itu kan si yang angel face white heart yang ini, itu kembali jadi fake face black heart. Dia, nyerbulah inilah segala macam gitu, ketika di awal-awal ya. How do you Artinya, know? artinya tidak selalu ya menurut gua, lo punya dharma, terus lo jadi warrior gitu. Tapi, sebenarnya, in the name of survival of the fittest, you are still, apa, thick face, the same old thick face black heart pada isu itu ya. Artinya ketika misalnya kayak, Bill Gates gitu ya, udah gede bikin foundations, bukan berarti udah dia berubah jadi white face, angel heart, masih still the same old, thick face black heart. Yang pertama Bluebird sama Bill Gates ceritanya beda, kasusnya beda ya. Terus gua Heeh. nggak ini sih nggak tahu karena nggak bisa bilang juga. How can you tell? Well, dharma juga, how can you tell? Nggak How bisa, can you tell about masing-masing dharma? kita aja menanamkan di diri kita. Jadi harus yang baik-baik gitu, harus Oke, ada Eh, moral gue groundnya. anyway gue jadi kepikiran nih, ada di sosiologi itu ada istilahnya Gesellschaft dengan Gemeinschaft. Pernah dengar nggak? Pernah, gue juga udah lupa. Gesell itu dari Gua Jepang belum. gitu. Gemeinschaft sama Nah, Gemeinschaft. Gemeinschaft itu masyarakat pedesaan yang sifatnya guyup, saling Oh iya ya. memperhatikan, saling nolong, saling gotong royong. Gesellschaft itu ya masyarakat perkotaan rasional, mementingkan diri sendiri, individual, bekerja sesuai fungsi, nggak peduli sama orang lain. Itu lebih tepat di Eropa sih, di kita nggak gitu-gitu banget. Walaupun ya mungkin Jakarta, Tokyo, Singapura mungkin udah hampir seperti kayak gitu ya, Sydney gitu ya. Kota-kota kosmopolitan udah sifatnya begitu. Nah, gua kadang-kadang bingung kalau kita menerapkan dua teori ini, maksudnya teori sebuah kesatuan teori ini dalam kehidupan di masyarakat kosmo, itu udah jelas kita mau nggak mau kita menerapkan itu sebagai pejuang perkotaan metropolitan. Ujung-ujungnya apa? Ketika kita mau jadi warrior di sini kan bergantung pada kompas moral dharma. Dharma dipersepsikan oleh si penulis sebagai virtue, yaitu kebajikan. Nah, lu mau jadi seorang warrior yang seperti apa dengan dharma yang definisi seperti apa di masyarakat perkotaan yang nggak peduli juga sama lu mau apa dharma dan value sosial lu dibangun atas norma yang seperti apa. Itu kan kayak lu punya agama sendiri gitu. Punya keyakinan sendiri terhadap dharma tersebut yang hanya lu sendiri yang meyakininya. Belum tentu teman-teman kerja lu pada meyakini itu gitu. Jadi agak aneh konsep ini kalau diterapkan secara komunal ya atau secara kolektif. Dia hanya bisa di masyarakat perkotaan hanya bisa diterapkan untuk diri sendiri ujung-ujungnya. Menjadi warrior ya lu bangga sendirilah sebagai warrior yang kira-kira gue sudah melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi diri gue dan keluarga gue misalnya di rumah. Ya udah sekedar itu. Gua agak-agak resonate sama apa yang lu bilang itu, tapi mungkin ini realitas yang harus diterima gitu berdasarkan interpretasi atas sejarah. Tadi kan gue bilang nice guys finish last, itu gue dengernya dari Robert Greene itu kan. Terus ada apa namanya, ada Guillaume-nya juga itu yang menyebutkan kalau the end justifies the means ya The bukan. means. Nah politikus, kalau politikus kan nggak apa-apa kita sebutin karena mungkin jalannya itu agak sedikit publik ya,
Kalau usaha, tadi kayak kalau misalnya klaim nama company, Bluebird atau Bill Gates, gua nggak bisa begitu punya pendapat karena nggak bisa bilang juga gitu. Tapi politikus atau partai politik atau politikus lah, untuk bisa sampai ke posisi terpilih itu kan banyak yang dia jalankan dulu yang mungkin jatuhnya di daerah yang abu-abu ya. Dan in the sense of thick face black heart, winning at all cost, mungkin harus dikerjakan dulu kan. Tapi kalau udah jadi presiden atau jadi wali kota atau jadi gubernur, baiknya itu jadi warrior karena ya udah perjuangannya sudah bisa dijalankan dengan eh, tetap menjalankan thick face black heart, tapi misinya harus ada gitu, dharmanya harus ada gitu kan. Whether itu bagus apa enggak, mendapatkan sesuatu dengan cara yang abu-abu, tapi habis itu niatnya kalau udah sampai di posisinya baru mengerjakan yang baik, ya gue nggak tahu juga. Gue kayaknya nggak diajarin seperti itu. Tapi interpretasi atas apa yang terjadi di dunia, terutama dengan orang-orang yang mungkin profilnya dibikin eh, publik ya, kan banyak yang cerita-cerita seperti itu kan. Especially politicians. Dan itu mungkin cocok Oke. sama narasinya Bang Tovan itu. Kalau misalnya itu juga bisa terjadi di desa sih. Menurut gua dengan politik kan. Iya, iya. So this is politik, this is Machiavellian banget sih. Tapi yang gua jelaskan tadi, Gesellschaft di perkotaan itu sepertinya orang-orang perkotaan udah cukup tega dan kejam menggunakan teori ini di kehidupan sehari-hari mereka. Ya, Gimana menurut lu pada? ya Milk, kalau orang kota lebih individual ya. Eh, Tegaan gimana? juga dan gak pedulian. sebenarnya gini sih ya, maksudnya kayaknya kalau kayak itu kita bisa udah sepakat ya. Ini kan teori tahun 90-an, sekarang kayaknya orang udah lebih oke gitu. Semua orang juga udah thick face, black heart deh. Cuma pertanyaannya kan penentunya ya, kalau memang premisnya Di itu adalah kota. sukses. Iya di kota gitu. Cuma maksudnya premisnya kalau mau sukses di era modern ini, kadang kita harus ngelihat ke poin konsep keempat dan kelima itu sih mengenai bring the presence of the tiger satu, yang kedua itu gimana caranya kita ya itu tadi juga gitu, penerapan dharma itu tadi. Walaupun sebetulnya kok gue ngerasa dharma ini kayak pembenaran terhadap value ya, karena kan soal etika itu sendiri sesuatu yang relatif. Cuma mungkin kayaknya gue sebenarnya tertarik untuk ini ya, bring presence of the tiger itu tuh seperti apa sih maksudnya ya? Karena kan kalau dari premisnya Ching Nincu itu kan lu nggak mungkin bisa sukses kalau lu nggak mengeksploitasi tiger yang ada gitu. Lu nggak mungkin lebih kuat dari tiger, jadi eksploitasilah tiger yang ada kan gitu sih. Gue nggak ingat ada konsep itu ya. Mungkin gue ke skip. Mungkin belum baca. Yang lain gimana? Gua belum kebaca itu. Iya. Di bab Bukunya pertengahan, bener yang itu tuh, awal Mil. pertengahan akhir kali ya. Ah, pattern iya itu dari Ching Nincu kalau yang itu gitu. Oke. Hmm. Terus lagi lah intinya kalau yang dari Gua nggak Ching inget Nincu juga itu sih. Atau belum sampai. nggak, jadi sebenarnya kan ini ya apa eh kalau misalnya Ching Nincu itu sebenarnya kalau emang mau kita lihat itu tuh sebenarnya bagian dari konsep art of war yang mau dia bawa juga soalnya kan. Jadi ya sudah sih. Nah, cuma poin gue ke situ sih. Artinya gini, balik lagi, kita mau ngebawa premis diskusi ini adalah sukses dengan Thick Face Black Heart, atau memang kita sekedar ingin membedah bukunya, atau konteks ini mau kita bungkus ke konteks Indonesia gitu secara lokal ya. Karena kalau emang misalkan kita lagi memperingati juga kemerdekaan kita dan kita bawa ke arah ke situ di bulan kemerdekaan ini, menurut gue sih Thick Face and Black Heart ini sesuatu yang justru akan membuat kita celaka ya. Karena itu tadi gitu, uh, thick face itu pedang bermata dua. Why? Ketika ada thick face itu akan menciptakan blind spot. Itu satu. Dan black heart itu akan juga pedang bermata dua. Kalau orang idiot melakukan black heart, dia akan mati cepet gitu. Cuma kalau orang cerdas memakai black heart gitu dia akan mencapai tujuannya dengan smooth. Kurang lebih gitu sih. Konsep harimau tadi gue jadi inget Thomas Hobbes ya. Hmm? Kalau Thomas Hobbes kan pakai konsep hewan-hewan buas tuh kayak Homo homini lupus, serigala, manusia adalah serigala bagi manusia lainnya, atau konsep-konsep Leviathan, negara adalah makhluk monster yang bisa menelan semuanya gitu. Ada konsep-konsep kerakusan dan konsep kebinatangan dalam
dalam hubungan relasi kuasa antara manusia satu dengan manusia lainnya gitu. Kayaknya seperti itu yang Gus Emil tadi cerita di awal-awal ya tentang konsep harimau ya. Hobbesian banget itu. Ya, jadi emang gimana ya? Agak-agak Intinya lebih ke itu juga sih. Salah satunya tugas Blackheart itu adalah kita memanfaatkan atau mengeksploitasi resource, koneksi, apapun yang lebih besar dari kita sih sebenarnya ya. Nah ini yang kadang-kadang kan sebetulnya kita mau Blackheart cuma kita nggak cukup kita nggak cukup Blackheart sampai memang mengeksploitasi itu gitu. ada rasa tega yang harus dibangun loh untuk Iya, hal-hal seperti itu ada yang sifatnya bisa personal atau kolektif bahkan. iya, karena maksudnya kalau emang misalnya kita main tega sendirian doang ya premis sukses itu nggak tercapai. Kalau emang premis sukses itu mau tercapai, Blackheart Setuju. kita tuh emang harus Blackheart dengan membawa Tiger yang ada gitu sih. Gak bisa kita dengan sendirian aja. Justru, betul. Kalau lu mau jadi jagoan, lu harus punya kelompok yang akan ngebawa lu mencapai sosok warrior. Karena yang Iya. menceritakan lu sebagai warrior adalah pengikut-pengikut lu, bukan lu sendiri gitu. Gue sih sebenarnya begini ya, kalau lihat kontinum buku ini, gue masih ngeliatnya sebagai kontinum. Lo menggunakan konsep thick face black heart ini, gini, manusia menggunakan konsep thick face black heart ini pertama itu untuk sesuatu yang ugal-ugalan lah. Ketika dia punya dharma, mulai self inquiry dia muncul dharma, dia punya objektif yang lebih baik yang pengen dia kejar, maka dia menggunakan perisai dan pedangnya itu untuk pencapaian dharmanya gitu. Jadi kayak kontinum gitu. Padahal gue melihat ragunya gini, satu dari beberapa yang kita bahas itu sebenarnya bukan kontinum, itu di titik yang sama, tentang orang yang thick face black heart sebagai orang yang jahat dengan thick face black heart seperti sebuah pedang dan perisai yang digunakan untuk kebaikan. Itu keraguan gue sama konsepnya. Terus kedua, bisa jadi juga sebenarnya seketika orang menemukan dharmanya gitu ya, life goal-nya itu kan bisa jadi membuat dia lebih jahat atau dia lebih baik. Buku ini cenderung cerita bahwa life goal seorang tuh pasti baik-baik aja gitu. Ada orang yang life goal-nya memang untuk jadi memang jahat gitu loh. Pengen pengen jadi penguasa dunia kayak apa kayak gitu. Nah, di sini gua meragukan konsep itu. Gua juga sepakat sih. Soalnya thick face Blackheart-nya itu kayak emang gak tau ya, maksud gue ini tuh kayak pelampiasan trauma jangka panjang si Ching Lincu sebagai imigran nih buku ini. Gue ngeliatnya gitu aja. Tapi gue setuju itu yang terakhir itu. Itu tadi di awal. Gue setuju, soalnya dia mulai cerita. Dia mulai cerita dengan itu. Dan dia bawa 2 buku, satu lagi Sun Tzu Art of War, satu lagi buku Thick Black Theory. Yang waktu pertama kali dikeluarin buku Thick Black Theory oleh penulis aslinya gitu ya. Itu langsung dihujat itu si siapa namanya, si Li ya namanya. Iya, Ya. Li Zongwu. Nah, jadi dia tuh dihujat gara-gara terlalu ngomong tentang cacat-cacatnya orang Cina pada waktu itu. Dan ya gue waktu baca nih kayaknya curcolan dia nih jadiin buku nih, jadiin consulting pula lagi abis itu. Gue baru inget kok Jaha, buku aslinya Li Zongwu itu sulit diterjemahkan oleh warga Cina sendiri. Jadi lu bayangin ada semacam barrier moral dan norma di Cina yang akhirnya mereka tidak bisa paham apa maksud dari Li Zongwu ngebuat buku yang awal ya, Thick Black Theory di abad 20 awal itu 1911. Berarti kan ini kayak beyond dari pemahaman masyarakat Cina pada umumnya. Jangan-jangan lupa gue namanya. Ya. Chen Chu. Ya, Chen Chu ini ternyata termasuk yang tidak ngerti juga gitu. Dia curcol aja pakai buku ini, terus jadi consulting pula. Seperti yang gue bahas pada waktu kita lustrum kemarin, bahwa orang nulis buku itu untuk model bisnisnya bukan berbagi apa yang dia pahami, tapi supaya
jadi pembicara, konsultan, trainer dari Iya. apa yang diomongin di bukunya. Oke, kayaknya jatah waktunya udah cukup, nggak perlu disimpulkan. Lu semua udah pada pinter lah untuk nyimpulin apa yang kita omongin. Dan ini kayaknya diskusi cukup, kayaknya baru kali ini diskusi yang menjelang-jelang akhir semua pada bilang sepakat. Dan mudah-mudahan kita pada episode berikutnya bisa menghadirkan Sepakat kalau buku-buku itu jelek gitu. bukan bukunya Chining Chu ini. Bukunya Chining Chu ini dibangun tadi bangun dari teori yang lemah gitu. Yang ya udah kasih disimpulin lah, udah selesai juga. Jadi gue mau nimpalin Eh. lagi. Oke. Iya makanya Oke, gue Ya, naik kesimpulannya nih lah. nggak setuju tuh kalau Penjajahan di atas misalnya kayak dunia, gitu. penjajahan di atas dunia harus dihapuskan kecuali kalau Indonesia yang jajah. Mantap. Merdeka. Sampai jumpa. Woi, udah woi. Bye everyone.